Mei 2023 itu kami kan bertemu dengan Mas Gibran, saksinya adalah Pak Komarudin Watubun. Saya tanya di situ dan saya ada rekamannya. Saya tanya, Mas Gibran, saya dapat informasi kalau Mas Gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Lalu Mas Gibran menjawab, Pak Sekjen, saya ini lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan, termasuk melalui sekolah partai. Saya tahu Bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi? Ungkapan Mas Gibran dengan penuh haru. Kemudian tanggal 2 Agustus, ini juga ada videonya. Bu Mega dalam memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan, sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah berdiri, tiba-tiba ibu duduk lagi. Loh, itu ada Mas Gibran dan Mas Bobi. Sekarang saya tanya pada Mas Gibran, apakah masih di PDI Perjuangan? Masih, Bu. Jawab ibu, yang benar. Nanti saya bilangin ke bapak loh, karena saya dengar Mas Gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden. Oh enggak, Bu, saya tetap di PDI Perjuangan dan tidak mencalonkan. Ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi. Adalah seorang pemimpin yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita itu tidak boleh dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Jokowi jadi musuh rakyat? Mengerikan kalau betul. Mudah-mudahan sih tidak, tapi faktanya mengarah ke sana gitu. Dari mulai KKN hingga cawe-cawe politik. Luar biasa ini. Kita lihat langsung tulisan dari Rizal Fadilah ya. Jokowi menjadi musuh rakyat. Ini saya dapatkan dari mana ini? Jakarta1.com. Berulang kali aksi unjuk rasa buruh dan dokter untuk menentang Omnibus Law tenaga kerja dan kesehatan. Ya, kita lihat kemarin luar biasa. Banyak sekali ya memacetkan jalan. Jarang-jarang itu ya dokter sampai turun ke jalan. Ini ada persoalan besar ini. Meski unjuk rasa adalah hal biasa, akan tetapi jika berulang kali, maka itu menjadi luar biasa. Apalagi ternyata kini dilakukan oleh para dokter. Jarang, bahkan mungkin baru di rezim ini, ada unjuk rasa para dokter yang menentang undang-undang. Sinyal bahwa situasi semakin parah. Benar bahwa buruh dan dokter hanya sebagian dari elemen rakyat. Tetapi itu kulminasi dari kekecewaan rakyat pada kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis keagamaan, bahkan emak-emak. Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat. Di samping gaya politik banyak janji atau kata yang tidak terbukti sejak mobil SMK, tidak impor pangan, daftar ribuan triliun di kantong, puluhan ribu puskesmas, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, hingga kereta cepat tanpa dana APBN, maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain. Pertama, memaksakan undang-undang yang berbasis Omnibus Law, baik tenaga kerja maupun RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat. Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing, perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja, dan nakes. Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilah-pilih, dan tidak berefek jera. KPK yang terkendali dan terkendala, pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah. Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu. Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan, menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum, serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah. Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek. Bagaimana IKN sudah diobral dengan hak tanah hingga 160 tahun. Buka pintu warga Singapura, lompat kapal untuk membeli ruang permukiman dan bisnis, serta aset negara baik bandara maupun tol yang dijual-jual. Kelima,
mengubah demokrasi menjadi oligarki. Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi. Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik, termasuk peran berlebihan partai politik. Konsepsi dan kebijakan democratic policing mendukung proses penggerusan demokrasi. Atas dasar itu, maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tidak bersahabat pada rakyat. Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi. Sederhananya, Jokowi menjadi musuh rakyat. Prediksi ke depan akan semakin keras, bahkan teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden, atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan presiden. Terlalu lama rakyat tidak dihargai akan hak-hak dan kepemilikan atas kedaulatannya. Konstitusi yang diabaikan, bahkan diinjak-injak. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Bandung, 8 Juni 2023, Rizal Fadilah. Ya, ini kita tangkap sebagai sebuah isi pikiran dan mata hati rakyat. Kalau kita mau saja membuka diri, kalau kita mau saja melihat ke kiri dan ke kanan situasi yang ada di sekeliling kita, maka saya yakin semua sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Rizal Fadilah ini. Bagaimana kita melihat pemimpin yang tidak lagi menjadi tuntunan, yang harusnya menjadi teladan, justru membuat kita repot untuk kita jelaskan pada anak-anak cucu kita bagaimana keteladanan yang tidak boleh diteladani. Bagaimana cara menjelaskannya? Pusing sekali kita. Judulnya bahaya kalau presiden suka lari-lari. Kita simak ya. Presiden itu pemimpin rakyat, bangsa, dan negara. Ia harus tampil serius memikirkan dan bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara yang dipimpinnya itu. Performance dirinya adalah gantungan kepercayaan rakyat. Presiden penyedih membuat rakyat sedih. Presiden lucu menyebabkan rakyat geleng-geleng kepala. Presiden yang ini apa pelawak atau pemain sandiwara? Presiden Jokowi adalah presiden lari-lari. Lari dari satu investasi kepada investasi yang lain yang tidak jadi-jadi. Bentar ya. Lari dari satu hutang ke hutang luar negeri lainnya yang menjadi beban estafet generasi. Lari dari menteri yang korupsi ke menteri yang lain yang dipilih berdasarkan kemauan hati atau sidik jari. Lari pula dari satu capres ke capres yang lain dengan cawe-cawe yang melabrak ideologi dan konstitusi. Rindu di demonstrasi, tetapi saat pengunjuk rasa aksi ia malah pergi. Presiden Jokowi memang pengacak-acak demokrasi. Ia sukses mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan kaum perampok harta Ibu Pertiwi. Pencipta dari sistem tirani, oligarki, dan mobokrasi. 3 model kekuasaan khas pemimpin otoriter atau boneka dari penjajah dalam suatu negeri. Menjelang usia tua kekuasaan, bukan membuat teladan dengan memberi kesempatan pada rakyat untuk memilih pemimpin terbaiknya sendiri, tapi justru sibuk berlari-lari mengatur ini dan itu, menyiapkan, mengkonsolidasikan, menekan, mengancam, dan menghukum penghambat kehendaknya. Jokowi bukan kingmaker, tapi king trouble. Sejak keluar dari gorong-gorong, Jokowi terus berlari mengejar mimpi dan mencoba untuk menjadi matahari. Akan tetapi, alih-alih membuat prestasi, justru yang terjadi adalah problema ekonomi, korupsi, gagal investasi, pelanggaran hak asasi, banyak basa-basi, serta memperkaya kroni. Anak istri pun turut menikmati. Kini, kekuasaan yang ia miliki hampir mati. Tentu Jokowi ingin punya pengganti yang mampu memproteksi, melanjutkan dan mahir membawa lari dosa-dosa, membuang dan menutupi. Mencoba menjadikan pencitraan sebagai kekuatan, untungnya rakyat kini sudah tahu bahwa pencitraan adalah kata lain dari tipu-tipu. Pemimpin yang siap menipu dan konsisten selama perjalanan untuk selalu menipu. Tentu bukan karena ijazahnya palsu, tapi memang dalam memimpin ia tidak mampu. Calon presiden yang berangkat dari pencitraan tidak layak dipilih. Kegemaran melakukan hal lari-lari adalah pertanda ia tak mampu berkampanye cerdas dengan bersandar pada visi, gagasan, dan kenegarawanan. Menari dan berlari itu bagus,
Tetapi jika hal itu merupakan manuver politik, maka tentu menjengkelkan, menipu, dan membodohi rakyat. Bangsa Indonesia tidak ingin punya pemimpin ke depan yang banyak akting dengan lari-lari, rugi, dan menyesal nanti. Presiden lalu sudah gemar berlari dari tanggung jawab. Akankah bangsa ini akan punya presiden lagi yang gemar berlari-lari demi kekuasaan? Kita masih ingat di tahun 2021, nah, ini kabar 2 tahun lalu, 17 Agustus nanti Jokowi dianugerahi juara umum lomba lari dari tanggung jawab. Ini pegiat sosial ini ya yang menyampaikannya. Kita lihat selintas saja. Presiden Joko Widodo bakal mendapat gelar baru, kali ini dari aktivis molekul Pancasila yang akan menganugerahi gelar baru itu. Sebelumnya Presiden sudah dapat gelar The King of Lip Service oleh BEM Universitas Indonesia. Pada 17 Agustus nanti Jokowi sebagai pemenang dan pantas dia kita anugerahi juara umum lomba lari dari tanggung jawab ngasih makan seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tentang karantina. Ini disampaikan oleh aktivis molekul Pancasila Niko Silalahi, dikutip fajar.co.id di akun Twitternya Jumat 13 bulan 8 2021.